Harus beri mereka makan. Muka Petrus. Sorry. Maksudnya gimana? Kamu harus kasih mereka makan. Terus dia balik ke teman-teman yang lain, rapat tim kepemimpinan gitu. Gimana? Oke? Enggak. Kenapa? Dia suruh kita kasih mereka makan. Gimana caranya? 20.000 orang kasih makan. Gue juga bingung gimana. Yesus terus asik kok, makin hot. Lalu tiba-tiba terfikirlah oleh Petrus, oke, kalau kita harus kasih makan, kita harus cari alasan lagi yang lain. Oh, tiba-tiba ada satu anak polos gitu ya, lagi jalan kucuk bawa bekal roti dari makan siang dari mamanya mungkin. Lalu Petrus langsung sikat, apa ini isinya? 5 roti 2 ikan, langsung dimakan gitu. Mungkin kan kalau Petrus begitu nafsu gitu langsung. Terus dia bilang, oke, ada ide baru. Ini ada 5 roti dan 2 ikan. Mari kita bilang kepada Yesus, cuma ini yang kita punya. Mari kita lihat dia mau apa lagi. So, Petrus datang dan bawa bekal lagi. Maaf ya, permisi sebentar. Guru, kami sudah coba cari dan ini yang kami temukan, 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin kita bisa kasih makan semua orang? Harapannya ketika berkata begitu, Yesus berkata, oh sudah, berarti memang gak cukup, itu buat makan kita aja. 5 roti 2 ikan buat 13 orang aja, itu setengah mati. Ya kan? Mungkin Yesus akan bilang seseruan. Tapi Yesus berkata begini, oke, bagus, 5 roti 2 ikan, cool. Suruh mereka duduk kelompok. Ya, 50 sekelompok, 20,000 people, 20.000 orang, 50. Maksudnya, ya suruh lawan itu. Oke, terus balik lagi ke rapat tim kepemimpinan. Gimana? Oke. Mereka suruh kita bagi 50-50. 50-50. Terus bilang, oh buat apa? Yesus kan bisa bikin mujizat. Apa yang akan dia lakukan adalah dia akan berdoa supaya 5 roti ini menjadi 20.000 roti, 2 ikan ini menjadi 20.000 ikan, dan masalah kita selesai. Oke, kita bagi. Semua dibagi dan Petrus datang lagi kepada Yesus. Oke, now do your magic. Lalu dikatakan Yesus mengambil 5 roti 2 ikan itu, menengadah ke langit, mengucap syukur, memberkati roti itu, lalu memecah-mecahkan roti itu. Saya mau tanya, berapa banyak pecahan yang bisa dari 5 roti dan 2 ikan? Saudara, ikan kalau dibagi secara simetris pun berapa banyak gitu. Dan ini dibawa oleh seorang anak kecil. Kita nggak mungkin membayangkan dia membawa seekor paus kan? Pasti ikan kecil. Oke lah, mungkin itu bukan ikan teri, tapi paling nggak mungkin paling gede bandeng. So, ukurannya sangat kecil sekali. So, sekalipun dipotong, Petrus sedang menantikan when is the miracle terjadi, kapan mujizat itu terjadi. Terus setelah selesai pecah-pecah, lalu Yesus dikatakan apa? Dia memberikannya kepada murid-murid supaya dibagikan kepada orang banyak. Petrus dengan wajah polos yang mungkin akan menerima itu. Terus bagi, iya 20.000. Ini kan nggak sampai. Boleh nggak didoain lagi? Mungkin doanya tadi kurang maju. Yesus bilang bagikan. Pertanyaan saya, kita tahu cerita akhirnya bahwa 5 roti dan 2 ikan ini menjadi banyak, betul kan? Dan bahkan dikatakan sisa 12 bakul. Tapi saya percaya bahwa ada sebuah kejadian yang sangat krusial terjadi ketika roti dan ikan diberikan kepada murid-murid sampai akhirnya ada sisa 12 bakul. Nah, ini akan kita cermati. Pertanyaan saya, 5 roti dan 2 ikan ini menjadi cukup untuk 20.000 orang dan sisa 12 bakul di tangan siapa? Tangan Yesus. Impossible. Gimana Yesus pegang 12 bakul ditambah 20.000 yang dimakan? Dia mesti kayak Dewi yang banyak tangan. Impossible. Dan tidak ditulis itu karena itu mujizat. Kalau itu mujizat pasti ditulis. So it not happen. Itu nggak terjadi. Dikatakan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-murid. Berarti sebuah proses berkelanjutan. Selesai. Berarti mujizat itu tidak terjadi di tangan sang guru atau di tangan Yesus. Mujizat itu sesungguhnya terjadi di tangan murid-murid. Kurang lebih yang terjadi mungkin adalah ketika Petrus memegang roti yang sudah dipecah-pecah itu dan mulai membagikan, dia akan pecahkan lagi itu roti karena takut. Gimana caranya cukup? Kasih secuil,
Atau kalau enggak mungkin dia pegang kan karena berat, ambil dikit ya, dikit aja, banyak kan, dikit aja, mungkin kayak gitu kurang lebih. Lalu ketika tinggal potongan terakhir mau diambil, dan the miracle happens. Roti itu banyak kan? Dan kemudian dia bisa terus lanjut memberikan. Dan disitulah proses multiplikasi sebenarnya terjadi. Multiplikasi tidak pernah terjadi di tangan Tuhan, tapi terjadi di tangan saudara. Mujizat yang Tuhan mau lakukan di tangan saudara di dalam tahun di mana saudara raise up band, bukan di tangan Tuhan, tapi di tangan saudara sendiri. It's in your hand. Sama seperti murid-murid yang ketika membagikan, mereka melihat di hadapan mereka sendiri roti dan ikan ini bermultiplikasi dan menjadi jawaban buat 20.000 orang. Bahkan dikatakan tersisa. Kenapa ada 12 bangku? Karena ada 12 murid. Artinya, saudara nggak perlu merasa bahwa ada murid yang jauh lebih jago dari saudara. One disciple, satu murid, punya sisa satu bangku. Nggak perlu ada yang merasa harus lebih sombong karena lebih luar biasa, bisa menghadirkan multiplikasi yang lebih besar. Tapi juga harus ada yang merasa kecil atau rendah diri, karena it's equally, secara seimbang terjadi. Dan inilah mujizat, bukan di tangan Yesus. Tugas Yesus adalah bless, memberkati. Jadi prinsip yang pertama adalah it has to be blessed before it can multiply. Sebelum multiplikasi terjadi, itu harus diberkati. Nah, pertanyaan saya, saudara merasa diberkati? Amin. Seharusnya. Kenapa? Karena saudara ada di tempat ini dan boleh memanggil Tuhan saudara dengan kata Bapa. Itu berkat yang luar biasa. Seperti lagu tadi, when my sin was away. Dosa yang kita lakukan dulu, yang sekarang sama yang saudara sedang rencanakan, dan yang setelah ini bahkan saudara belum pikirkan, sudah diampuni. That's blessing. Pertanyaannya kembali, kalau kita mau bicara lebih real, apakah bisnis saya diberkati? Apakah keuangan saya diberkati? Saya tanya kepada saudara, apakah saudara kembali kepada firman? Firman berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah Tuhan, yang pertama dan yang terbaik. Lalu saudara berkata begini, 10% itu banyak. Ya, kalau duit gue 1 juta, 100.000 kecil. Kalau 1 M, berarti 100 juta. Pertanyaan saya, bagaimana saudara bisa memberikan 100 juta kalau 1 juta aja gak bisa kasih? Dan saya mau intermezzo sedikit di area ini, karena menurut saya ini sangat krusial. Karena saudara mau raise up banner, saya mesti pastikan saudara hidup dalam prinsip dulu. Jangan pernah berkata kepada pemimpin saudara, kepada gembala saudara, kepada pendeta saudara, kepada siapapun, bahwa saudara adalah seorang giver atau seorang pemberi, kalau yang saudara beri hanya 10% dari penghasilan. Ini teori apa lagi nih? Oke, let me explain. Ketika saudara diminta untuk memberikan persepuluhan itu kira-kira begini. Suatu hari, saya mau pergi ke Singapura. Lalu saya sama istri ketemu dengan Andrew dan Carol. Kemudian lagi cerita-cerita, Andrew bilang, iya nih mobil kita baru masuk asuransi, jadi kita nggak punya mobil. Oke, since kita juga mau pergi honeymoon, so lu pakai mobil aja, honeymoon yang ke 10 kali. Nah, so lu pakai aja mobilnya. Nanti waktu saya pulang, saya cuma minta tolong jemput saya di airport dan kembalikan mobilnya. Saya akan antar pulang. Jelas? Clear kan? Lalu 10 hari berikutnya saya datang dan Andrew dan Carol menjemput kami. Lalu sampai di airport, Andrew bilang begini dengan wajah yang sangat spiritual. Kak, kami sudah berdoa, berpuasa dan berguru, dan akhirnya kami memutuskan Tuhan bicara kepada kami untuk kami memberikan mobil ini kepada kami. Get the point? Ini kayaknya masih agak lost nih kayaknya. Saya ulang sekali lagi. Saya punya mobil, saya pinjamkan kepada Andrew dan Carol selama saya pergi, dan mereka jemput saya pulang. Dan kemudian ketika mereka menjemput saya pulang, lalu mereka berkata, saya berdoa, berguru, dan saya merasa Tuhan bicara kepada saya bahwa saya harus memberikan mobil ini kepada kamu. Pertanyaan saya akan apa? Mobil siapa emang? Ini mobil gue. Iya, kami tahu. Kami rasa bahwa kami harus berikan ini kepada Anda. Tuhan, berikan suara
supaya aku yakin untuk memberikan perpuluhannya. Come on, itu ditulis di dalam firman. Bawa persembahan 10. Apa yang dilakukan Andrew kepada saya? Memberi mobil? Apa yang dia lakukan? Dia mengembalikan. Siapa yang punya? Saya. So memberikan persepuluhan itu salah. Yang benar adalah mengembalikan apa yang memang punyanya Tuhan dari pertama. So nothing to be proud of. Gak ada yang perlu dibanggakan. Saya ngasih perpuluhan dari zaman dulu sampai sekarang. So what? Itu memang yang seharusnya. Gue yang punya mobil, lu kembali mobilnya, itu wajar. Gak usah bangga. Tapi perpuluhan saya 1 miliar. Ya gue kan udah berkat itu 10 miliar. Yes. Itu is crazy kalau ada orang bilang Tuhan berkati saya. Bagian gue mana yang aslinya tuh? Tuhan bicara dulu sama saya. Berikan tanda-tanda dan penglihatan. Berikan sebuah penglihatan. Ada uang saya, kemudian ada 10 diambil, 90 disisa. Come on, even 90% itu miliknya Tuhan kok. So kalau kita bicara it has to be blessed before it can multiply, ini bukan hanya di dalam rohani. Kalau saudara mau bisnis saudara dimultiplikasikan, saudara yakin kalau bisnis saudara diberkati Tuhan, gimana caranya? Ya pastikan bahwa Tuhan mendapatkan bagian yang memang seharusnya dia punya. Kita kan diajar bahwa perpuluhan itu seperti pagar yang menghalangi ladang kita supaya nggak dimakan sama belalang. Poin yang kedua adalah ini. Kalau pagarnya udah dibangun, tanahnya 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar, pertanyaannya kapan saudara bisa panen? Kalau saudara taruh benih lagi, itu baru namanya memberi di atas 10%. Saudara beri, dan itulah akan jadi benih yang akan saudara panen. How come, bagaimana mungkin saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati bisnisnya, kan saudara pernah memberi? Karena semakin saudara memberi, semakin Tuhan punya alasan untuk memberkati saudara. Karena saudara menjadi sebuah saluran untuk memberkati orang. It has to be blessed before it can multiply. Bicara saudara harus pastikan hidup saudara sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberkati saudara. Karena Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang melanggar prinsip dia sendiri. Which is yang kita lakukan waktu kita sekolah. Tuhan, aku berdoa. Tuhan tahu malam tadi aku ketiduran. Tuhan, aku berdoa. Tuhan, silaukan mata guru supaya harinya aku bisa mencontek dengan lancar, sehingga waktu aku dapat nilai yang bagus, kemuliaan-Mu dinyatakan. Come on. Tuhan gak bisa melakukan sesuatu yang melanggar dirinya sendiri. Tuhan berkati bisnisku. Aku tidak perpuluhan, aku tidak suka memberi, aku miliki semua sendiri. Berkati bisnisku. It has to be blessed before it can multiply. Tuhan mengucap syukur dulu atas 5 roti 2 ikan. Itu syarat utama. Kalau saudara mau gereja ini, hidup saudara, bisnis saudara diberkati dan menjadi bermultiplikasi, pastikan saudara layak diberkati. Yaitu apa? Hidupi prinsip-prinsip. That's point number 1. Poin nomor 2, dikatakan kemudian ia memberikannya kepada murid-muridnya. Seperti yang tadi saya sudah katakan, the miracle, mujizat terjadi di tangan murid-murid. Mujizat itu terjadi ketika apa? Ketika murid-murid memberikan roti dan ikan itu kepada orang lain. Maksudnya apa? Yang terjadi begini saudara, kalau Petrus memutuskan bahwa perutnya jauh lebih utama daripada orang-orang itu, dan ketika melihat roti dan ikan di tangannya, itu sebagai sesuatu yang sangat menggoda karena dia sudah sangat lapar, dan dia makan sampai habis, multiplikasi tidak pernah terjadi. Multiplikasi terjadi ketika Petrus mengambil keputusan untuk taat memberikannya kepada orang lain. Ketika saudara fokusnya kepada diri sendiri dan saudara ambil semua berkat yang saudara sudah terima, semua berkat jasmani dan rohani saudara terima untuk diri saudara sendiri, multiplikasi nggak akan pernah terjadi. It has to be given away before it can multiply. Saudara harus bersedia memberi diri saudara, memberi gereja, memberi pelayanan saudara, memberi bisnis saudara, memberi semua yang saudara miliki dalam diri saudara untuk melayani orang lain. Maka Tuhan akan hadirkan multiplikasi. Karena that's the purpose of multiplication. Tujuan dari semua multiplikasi adalah supaya lebih banyak orang bisa dijangkau, lebih banyak orang bisa diberkati, lebih banyak orang bisa mengenal siapa Tuhan, lebih banyak orang boleh hidup diubahkan. Ini bukan bicara tentang saudara dan saya. Menurut data yang belum tentu akurat, 25% daripada penduduk dunia ini adalah orang Kristen. Dan itu pun tidak bisa dipastikan apakah mereka Kristen benar atau Kristen benar.
Artinya, saudara, ada 70% lebih orang yang masih harus dijangkau. Kalau kita lihat ke kanan ke kiri di ruangan ini, memang gak ada lagi bisa dijangkau. Jangan jangkau orang sendiri. Gak perlu. Terus saudara pindahkan dari grup ke grup gitu. No. Tapi it has to be given away before can multiply. Ingat prinsipnya, ketika murid-murid sepakat untuk memberikan apa yang sebenarnya menjadi hak mereka, apa yang sebenarnya bisa mereka miliki kepada orang lain, multiplikasi. Tapi ada prinsip yang paling utama, yang saya percaya ini harus kita ingat sampai kapan. Ketika Yesus mau melakukan pelayanannya, selalu ada statement yang mengawali. Dikatakan maka tergenaplah Yesus oleh belas kasih. Pertanyaan saya, kenapa Yesus concern sama orang lain? Kenapa Yesus berkata engkau harus kasih mereka itu? Kenapa Yesus nggak bilang gini, bubarkan mereka? Yesus punya belas kasih. Ketika dia melihat orang banyak itu, yang ada di pikiran dia cuma satu: bagaimana saya bisa menjadi jawaban buat mereka? Bagaimana ketika mereka berjumpa dengan mereka hidup juga? Itu Yesus. Jadi kalau hari ini saudara berkata, I want to raise my banner, I want to conquer, for what? Tujuannya apa dulu? Karena tujuan Yesus adalah belas kasih. Alasan Yesus untuk melakukan hal luar biasa. 12 murid potong satu yang bunuh diri, dan sekarang ada begitu banyak ratusan juta bahkan miliaran orang menjadi murid Yesus, termasuk saudara dan saya. Karena apa? Karena dia punya belas kasih. Kalau hari ini kita berdoa dan kita tangkap sebuah visi, Tuhan, hari ini saya percaya bahwa tahun ini akan jadi my banner year. I want to raise up my banner. Saya mau melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Pertanyaan saya, buat apa? Ketika kita bicara tentang multiplikasi, kita mesti selalu ingat, it is the compassion of Jesus Christ that motivates us to dream of multiplication. Adalah belas kasih daripada Tuhan sendiri yang seharusnya memotivasi kita untuk kita bermimpi bahwa ada multiplikasi yang boleh terjadi, ada kemuliaan yang dinyatakan, ada pemulihan yang dilakukan. It's all about Jesus. Kalau Yesus sendiri base-nya, dasarnya adalah compassion, masa kita sebagai pengikutnya beda? Jadi saudara, sebenarnya perumpamaan tadi punya sebuah makna lain. Saudara tahu, Yesus berkata begini, firman itu adalah bread of life, berita kehidupan. Bahkan Yesus sendiri dikatakan adalah roti kehidupan. Jadi sebenarnya apa makna cerita tadi? Yesus mau kita sebagai orang-orang yang sudah diberkati, dipulihkan, diubahkan oleh Yesus, gak makan roti kehidupan itu sendiri. Saudara ngalamin banner, yes, that's great. Ini pertanyaan, bagaimana saudara menolong orang-orang yang selama ini boro-boro punya banner, bahkan mereka gak merasa bahwa mereka bisa hidup yang diubahkan, untuk membawa roti kehidupan itu kepada mereka dan berkata, mari datang. Dulu aku sama seperti kamu, tapi sejak aku ketemu Yesus, I know bahwa aku punya banner. Dan firman Tuhan berkata, and God's banner for me is love. So, nyambung. Kalau saudara berkata, I want to raise up my banner, God's banner for you is love. Itu yang membuat Tuhan mau mati di kayu salib. Dan itulah dasar kenapa multiplikasi terjadi. Jadi siang ini, mungkin ini adalah pesan profetis yang saudara terima di minggu terakhir di Januari. Tapi saya mau bilang ke saudara, Tuhan masih akan terus berbicara kepada saudara secara pribadi. Tuhan masih akan terus menyampaikan apa yang Dia mau sampaikan lewat siapapun. Tapi saya mau saudara ingat baik-baik, kalau kita mau punya banner year, kita mau punya tahun yang luar biasa, remember, number one, saudara harus hidup dalam prinsip kebenaran supaya Tuhan bisa berkata saudara. Kalau Tuhan tidak bisa melawan dirinya sendiri. Yang kedua, it's not about me. Ini bukan tentang saya, bukan tentang saudara, tapi tentang orang lain. It has to be given away, harus diberikan supaya sebelum itu dimultiplikasikan. Dan yang ketiga, prinsip yang paling utama,
Kalau Yesus digerakkan oleh compassion, oleh belas kasih, artinya saudara dan saya harus digerakkan oleh hal yang sama supaya multiplikasi bisa terjadi. Dan ketika multiplikasi terjadi, di situ kita akan menyadari bahwa inilah sebuah dampak dari compassion, dari hidup yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan, dan dari kesediaan kita untuk memberi hidup kita ke orang. So saya mau challenge pagi hari ini. Saya tidak tahu setiap saudara secara pribadi. Saya tidak tahu apa bagian saudara di tempat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kendala saudara hari ini. Tapi saya mau bilang ke saudara, we want to be a contributing church. Saudara mungkin belum melayani hari ini, tapi kalau saudara mau saudara mengalami sebuah band lagi, saudara harus mengambil peranan untuk contribute something. Ini Januari, ada 11 bulan tersisa, kalau saudara do something. Ambil keputusan saudara hari ini. Jadi seperti murid-murid yang mungkin awalnya nggak ngerti apa yang Tuhan Yesus mau kerjakan. Tapi ketika mereka dapat pencerahan dan mereka melihat mujizat Tuhan terjadi, mereka bersedia taat dan memberikan diri mereka supaya pekerjaan Tuhan bisa dilakukan lebih banyak. Ini bukan bicara tentang 1-2 orang, kita bicara tentang kita semua. When it happens, bersama-sama we can raise up our banner and conquer apa yang Tuhan sudah lakukan. Mari kita berdoa sama Tuhan. Bapak